Ini adalah sebuah kisah yang sangat mengerikan dan sangat tidak masuk akal. Kisah jemaah haji asal Indonesia yang mendapat azab mengerikan saat sedang melaksanakan tawaf. Dosa apa yang membuatnya menjadi seperti itu? Apakah Allah begitu murka hingga menghukumnya menjadi seperti itu? Ternyata ada sebuah rahasia besar di balik semua itu. Semua orang akan menangis ketika mendengar akhir dari cerita ini. Dan beginilah kisah lengkapnya. Di sebuah desa pesisir yang tenang dan makmur, terdapat seorang pria bernama Rohata. Ia bukan sekadar warga biasa, ia adalah seorang pengusaha tambak ikan yang sangat sukses. Selama bertahun-tahun, ia membangun usahanya dari nol, memulai dari sebuah rawa yang dulunya dipandang tak berguna. Namun, berkat ketekunan dan kerja kerasnya, rawa itu kini berubah menjadi ladang emas baginya. Ribuan ekor ikan berkembang biak di sana, memberikan keuntungan yang luar biasa setiap bulannya. Setiap hari, para pekerja di tambaknya sibuk mengurus ikan-ikan yang siap dipanen dan dikirim ke berbagai kota. Namun, lebih dari sekadar kaya, Rohata adalah sosok yang sangat dihormati oleh seluruh warga desa. Ia dikenal sebagai pria yang disiplin, tegas, dan pantang menyerah. Dalam menjalani hidup, ia selalu percaya bahwa tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan. Prinsip hidupnya itulah yang membuatnya menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama para pemuda desa yang ingin mengikuti jejaknya. Tak sedikit orang datang kepadanya untuk meminta nasihat tentang usaha, dan Rohata dengan senang hati selalu berbagi pengalaman dan ilmunya. Selain sebagai sosok yang dihormati karena keberhasilannya, Rohata juga dikenal sebagai seorang dermawan. Ia tidak pernah ragu untuk membantu mereka yang membutuhkan. Ketika ada warga desa yang mengalami kesulitan ekonomi, ia seringkali turun tangan memberikan bantuan. Ia juga membangun masjid di desanya. Kedermawanannya membuat namanya semakin dikenal, bukan hanya di desanya tetapi juga di desa-desa sekitar. Banyak yang merasa bahwa Rohata adalah seorang pemimpin sejati, seseorang yang tak hanya sukses untuk dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Di balik kesuksesan besar yang ia raih, ada seorang wanita yang selalu setia mendampinginya, Nurti, istrinya. Wanita lembut dan penuh kasih sayang ini selalu ada di setiap suka dan duka. Sejak awal perjalanan usaha Rohata, Nurti adalah orang yang selalu memberikan dukungan penuh. Ketika tambak ikan mereka masih dalam tahap awal dan penuh tantangan, Nurti tak pernah mengeluh. Ia percaya pada kemampuan suaminya dan selalu menyemangatinya agar tidak menyerah. Nurti bukan hanya istri, tetapi juga sahabat dan penopang hidup Rohata. Ia mengurus rumah tangga dengan penuh cinta dan kesabaran, menciptakan suasana yang hangat dan nyaman bagi keluarga mereka. Rohata dan Nurti dikaruniai dua anak yang sangat mereka cintai, Rizal, anak sulung mereka yang duduk di kelas 2 SMA, dan Rika, adiknya yang masih duduk di sekolah dasar. Kehidupan keluarga mereka begitu harmonis, penuh dengan canda tawa dan kebahagiaan. Setiap pagi, sebelum berangkat ke tambak, Rohata selalu menyempatkan diri untuk bersarapan bersama keluarganya. Baginya, kebersamaan adalah hal yang paling berharga. Ia selalu berusaha memberikan waktu terbaik untuk keluarganya, meskipun kesibukannya luar biasa. Setiap sore, sepulang dari tambaknya, Rohata sering menghabiskan waktu bersama anak-anaknya. Rizal, yang mulai beranjak remaja, sering mengajaknya berdiskusi tentang berbagai hal, terutama tentang impian dan cita-citanya di masa depan. Sementara itu, Rika, yang masih kecil, selalu menyambut kepulangannya dengan penuh keceriaan. Gadis kecil itu senang mendengar cerita-cerita tentang tambak ikan dan pengalaman ayahnya dalam berbisnis. Di mata banyak orang, keluarga Rohata tampak seperti keluarga yang sangat sempurna. Mereka memiliki segalanya, kebahagiaan, keharmonisan, dan kemakmuran. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang masih mengganjal dalam hati Rohata. Ada satu pertanyaan yang sering muncul dalam benaknya, terutama saat malam tiba dan ia duduk sendiri di teras rumahnya.
Dengan semua yang telah ia capai, mengapa masih ada perasaan kosong dalam hatinya? Mengapa ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang belum tercapai? Malam itu, Rohata termenung di beranda rumahnya, sedang merenungkan sesuatu. Ia menghela napas panjang. Apa yang sebenarnya ia cari? Apakah kesuksesan ini sudah cukup? Ataukah masih ada hal lain yang harus ia kejar dalam hidupnya? Pikiran itu terus menghantuinya, meskipun ia berusaha mengabaikannya. Dan tanpa ia sadari, malam itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Hari-hari berlalu, namun kegelisahan yang dirasakan Rohata tak kunjung sirna. Meski usahanya berkembang pesat, meski harta dan penghormatan dari warga desa terus mengalir, ada sesuatu yang terasa hampa dalam dirinya. Ia mulai merasa bahwa kesuksesan yang ia raih hanya sebatas materi, dan jauh di lubuk hatinya, ada perasaan kosong yang belum terisi. Suatu malam, saat ia duduk di ruang keluarga sambil menikmati secangkir teh hangat, Nurti duduk di sampingnya. Dengan suara lembut, istrinya berkata, "Mas, kita sudah dikaruniai rezeki yang begitu banyak oleh Allah. Mungkin sudah saatnya kita memikirkan sesuatu yang lebih bermakna. Mungkin sudah saatnya kita menunaikan ibadah haji." Rohata terdiam. Kata-kata Nurti menyentuh relung hatinya yang paling dalam. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang menolak gagasan itu. "Aku belum siap, Nurti," jawabnya lirih. "Masih banyak yang harus aku lakukan. Tambak ini masih bisa lebih besar lagi. Aku ingin memastikan bahwa masa depan anak-anak kita benar-benar terjamin," ucap Rohata dengan nada tegas. Nurti menatap suaminya dengan penuh kasih. "Mas, harta tak akan pernah cukup kalau kita terus mengejarnya. Tapi kalau kita berangkat haji, kita bisa mencari sesuatu yang lebih besar daripada sekadar harta, ketenangan, keberkahan, dan ridho Allah. Percuma kita punya banyak harta jika kita tidak menggunakannya dengan bijak." Namun, Rohata tetap menggeleng dan tetap pada pendiriannya. "Aku belum siap," katanya tegas. Sejak pembicaraan itu, ada kegelisahan yang semakin tumbuh dalam diri Rohata. Ia merasa bersalah telah mengabaikan saran Nurti, tetapi egonya masih menahannya untuk mengakui bahwa mungkin istrinya benar. Hari-harinya terasa berat. Saat ia berada di tambak, pikirannya melayang ke tempat lain. Saat ia melihat pekerja-pekerjanya sibuk mengurus ikan-ikan yang siap dipanen, ia mulai bertanya-tanya, untuk apa semua ini? Mengapa hatinya masih belum merasa cukup? Malam-malamnya semakin dipenuhi dengan renungan. Ia teringat masa-masa awal membangun tambak ini. Ia ingat bagaimana ia berjuang dari nol, bagaimana ia menghadapi berbagai rintangan, bagaimana ia pernah mengambil keputusan-keputusan sulit. Salah satunya adalah bagaimana ia membuka rawa ini. Ia menutup matanya, mengingat kejadian bertahun-tahun lalu yang selalu ia tutup-tutupi. Ia pernah melakukan sesuatu yang sangat kejam. Namun ia merasa bahwa itu adalah langkah yang perlu untuk membangun impiannya, dan mencoba untuk tetap merahasiakannya. Namun ia segera berpikir, apakah itu adalah dosa besar yang ia abaikan selama ini? Gelisahnya semakin menjadi-jadi. Ia mulai merasa bahwa mungkin keberhasilannya selama ini memiliki harga yang harus dibayar. Ada sesuatu yang mengusik ketenangannya, sesuatu yang mengatakan bahwa apa yang ia lakukan dulu adalah sebuah kesalahan yang belum pernah ia sesali. Akhirnya, pada suatu malam, Rohata mengajak Nurti berbicara kembali. Ia menggenggam tangan istrinya dan berkata, "Nurti, mungkin kamu benar. Mungkin sudah saatnya aku mencari sesuatu yang lebih dari sekadar harta. Aku ingin kita berangkat haji." Nurti tersenyum haru. "Alhamdulillah, Mas. Aku tahu ini akan menjadi keputusan terbaik untuk kita." Keesokan harinya, tanpa menunda waktu, mereka segera mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji. Namun, daftar tunggu haji tidaklah singkat. Mereka harus menunggu 1 tahun sebelum keberangkatan. Setahun yang penuh penantian dan persiapan. Selama setahun itu,
Rohata semakin sering merenung. Ia mulai mengubah banyak kebiasaannya. Ia lebih banyak beribadah, lebih sering bersedekah, dan lebih dalam memahami makna kehidupan. Namun, meskipun hatinya mulai lebih tenang, ada sesuatu yang masih menghantuinya, rasa bersalah yang terus mengintainya di sudut hati. Namun, ia belum tahu bahwa apa yang menantinya di Tanah Suci akan menjadi ujian terbesar dalam hidupnya. Hari keberangkatan itu akhirnya tiba. Rohata dan Nurti berangkat menuju bandara diiringi oleh doa dan harapan dari seluruh warga desa. Mereka merasa begitu dicintai dan dihormati, dan dalam hati kecilnya, Rohata merasa ada secercah ketenangan yang mulai menyelimuti jiwanya. Ia berharap perjalanan ini akan menjadi titik balik dalam hidupnya, membawa kedamaian yang selama ini ia cari. Setibanya di Tanah Suci, mereka segera menuju hotel tempat mereka akan menginap selama ibadah haji. Nurti tak henti-hentinya memuji keindahan kota suci tersebut. Matanya berkaca-kaca melihat Ka'bah yang berdiri megah di depan mereka. Begitu banyak emosi yang bercampur menjadi satu, rasa syukur, haru, bahagia, dan kerendahan hati yang luar biasa. Hari-hari pertama ibadah mereka berjalan dengan lancar. Rohata merasa hatinya semakin dekat dengan Allah. Ia mulai merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap sujudnya terasa lebih dalam. Setiap doanya terasa lebih tulus. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi di hari berikutnya. Tepatnya saat mereka sedang melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah. Saat sedang berjalan di tengah lautan manusia yang khusyuk beribadah, tubuh Rohata tiba-tiba terasa bergetar hebat. Keringat dingin mengucur dari dahinya. Napasnya menjadi berat. Awalnya, ia mengira itu hanya kelelahan biasa. Tetapi rasa aneh mulai merambat di tubuhnya. Nurti yang berada di sampingnya mulai panik ketika melihat wajah suaminya yang tiba-tiba berubah pucat. "Mas, kamu kenapa?" tanya Nurti dengan cemas. Namun, sebelum Rohata sempat menjawab, tubuhnya tiba-tiba lemas dan jatuh terkapar di lantai Ka'bah. Dalam hitungan detik, seluruh tubuhnya mulai mengalami perubahan yang mengerikan. Kulitnya mengeras, perlahan berubah menjadi sisik yang kasar dan tebal, seperti kulit buaya. Tangannya yang kokoh berubah bentuk menjadi kaki dengan cakar tajam, dan wajahnya mulai berubah, moncongnya memanjang seperti seekor buaya yang sangat menyeramkan. Orang-orang yang berada di sekitarnya menjerit ketakutan. Beberapa mundur, beberapa tetap berdiri di tempat, tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Beberapa ada yang berteriak bahwa itu adalah azab dari Allah. Seketika keheningan yang sebelumnya mengisi area tawaf berubah menjadi kekacauan. Dan seketika tawaf dihentikan untuk sementara sebelum akhirnya para petugas keamanan dengan sigap mengamankan Rohata yang kini dalam wujud yang tidak lagi manusia. Nurti berteriak histeris, menangis sambil berusaha mendekati suaminya. Mas Rohata, apa yang terjadi padamu?" Namun, Rohata hanya bisa menatap istrinya dengan mata yang kini penuh dengan ketakutan dan kesedihan. Ia ingin berbicara, ingin mengatakan sesuatu, tetapi suaranya tak lagi manusiawi. Yang keluar hanyalah geraman rendah dan suara seperti erangan reptil. Salah seorang petugas medis mendekat dan berusaha menenangkan situasi. "Bawa dia ke ruang medis sekarang," serunya. Dengan sigap, beberapa petugas membawa tubuh Rohata yang kini setengah reptil ke ruang medis yang tersedia di sekitar Masjidil Haram. Di ruang medis, suasana terasa begitu tegang. Para dokter dan petugas medis berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nurti duduk di samping suaminya, menangis tanpa henti. Tak ada yang bisa menjelaskan fenomena ini dengan logika medis. Rohata hanya bisa merintih dalam wujudnya yang mengerikan. Air matanya menetes meskipun ia sudah bukan lagi manusia seutuhnya. Seorang dokter yang sudah lama bekerja di sana akhirnya berbicara. Ini bukan kejadian pertama yang terjadi di Tanah Suci. Ada banyak kisah tentang orang-orang yang mendapat balasan dari Allah karena dosa-dosa besar yang pernah mereka lakukan. Mungkin, sesuatu dari masa lalu telah menyebabkan ini terjadi.
Nurti menatap suaminya dengan penuh kebingungan. "Mas, dosa apa yang pernah kau lakukan hingga Allah menghukummu seperti ini? Katakan padaku, Mas. Kita bisa mencari jalan keluarnya." Rohata terdiam. Matanya yang kini seperti mata reptil memancarkan kesedihan yang mendalam. Ia tahu, inilah saatnya ia mengakui semuanya. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Rohata mulai berbicara. Suara seraknya terdengar samar namun cukup jelas untuk membuat semua yang mendengarnya merinding. Aku dulu telah melakukan sesuatu yang sangat kejam. Aku membasmi ratusan buaya di rawa tempat tambakku yang sekarang berdiri. Aku menebarkan ayam-ayam yang sudah kuracuni agar buaya-buaya itu mati dan tambakku bisa berdiri tanpa gangguan. Ia menceritakan kejadian bertahun-tahun lalu, tentang bagaimana rawa itu dulunya dihuni oleh ratusan ekor buaya. Ia ingat betapa sulitnya membuka lahan ini karena buaya-buaya itu selalu mengganggu proses pembangunan. Dan akhirnya, ia melakukan sesuatu yang kejam. Ia menyebarkan ratusan ekor ayam yang telah diberi racun ke rawa itu. Esoknya, ia menemukan ratusan buaya mati mengambang. Perut mereka membesar akibat racun. Ia merasa puas saat itu, merasa bahwa itu adalah langkah yang perlu untuk membangun impiannya. Aku pikir itu bukan dosa besar, tapi sekarang aku sadar, aku telah merampas nyawa makhluk Allah dengan cara yang begitu kejam. Mungkin karena hal itulah Allah menghukumku menjadi seperti ini. Nurti menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya semakin deras mengalir. Para petugas medis yang mendengarnya hanya bisa saling pandang, tak tahu harus berkata apa. "Mungkin ini adalah hukuman sepadan yang Allah berikan padaku," lanjut Rohata dengan suara parau. "Mungkin aku harus menerima ini, karena aku telah menutup mata terhadap keadilan. Aku telah merampas kehidupan makhluk yang seharusnya juga berhak hidup di bumi ini." Namun, salah seorang dokter menatapnya dengan serius dan berkata, "Allah Maha Pengampun. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni jika seseorang benar-benar bertobat. Jika kau ingin kembali, pasrahkan dirimu sepenuhnya kepada Allah. Minta ampunlah dengan sepenuh hati dan ketulusan." Nurti menggenggam tangan suaminya yang bersisik dengan erat. "Mas, tolong beristighfarlah. Mohon ampun kepada Allah. Aku yakin Dia akan mengampunimu. Allah tak pernah meninggalkan hambanya yang benar-benar bertobat." Rohata menatap istrinya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar hancur oleh rasa bersalah dan dosa-dosanya yang selama ini ia anggap sepele. Ia menutup matanya dan mulai mengucapkan istighfar berulang kali. Tangisnya pecah, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar berserah dengan penuh keikhlasan. Di saat air matanya jatuh ke lantai, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Perlahan, sisik di tubuhnya mulai menghilang. Moncongnya yang panjang mulai menyusut, cakarnya kembali menjadi tangan manusia. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu terdiam dalam kekaguman dan rasa haru. Dalam sekejap, Rohata kembali menjadi wujud manusia seutuhnya. Nurti segera memeluk suaminya, menangis terseduh-seduh. "Alhamdulillah, Mas, Allah masih memberimu kesempatan, Allah telah mengampunimu." Rohata tak kuasa menahan tangisnya. Ia menyadari betapa besar kasih sayang Allah kepadanya. Ia telah diberikan peringatan, tetapi juga diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Setelah kejadian itu, Rohata dan Nurti melanjutkan sisa-sisa rangkaian ibadah haji mereka dengan hati yang jauh lebih bersih dan penuh ketulusan. Setiap sujud, setiap doa yang mereka panjatkan, terasa lebih berarti daripada sebelumnya. Dan saat mereka akhirnya kembali ke tanah air, Rohata bukan lagi pria yang sama. Ia telah menemukan kedamaian yang selama ini ia cari, bukan dalam harta, bukan dalam kesuksesan duniawi, tetapi dalam keikhlasan dan ketulusan untuk berserah diri kepada Allah. Ia juga menyadari bahwa yang kita anggap sepele belum tentu sepele, karena dosa tetaplah dosa di hadapan Sang Pencipta. Rohata perlahan menemukan jati dirinya dan mulai menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Semoga kisah ini memberikan pelajaran pada kita semua,
bahwa pentingnya berbagi kehidupan dengan makhluk ciptaan Allah. Karena pada dasarnya, ambisi dan keserakahan hanya akan membuat kita menghalalkan segala cara untuk meraih apa yang ingin kita capai. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Like video ini jika kalian suka, dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa pada video berikutnya.